Dari Jabar yang istimewa, semangat kita menyala. Sapa hangat setiap pagi, langkah pasti penuh makna. Sapa Distrik Jabar, Pancawaluya jadi dasar. Jujur, bager, bener, pinter, singer. Distrik Jabar terdidik terbaik, ciptakan masa depan gemilang. Dari Jabar untuk Nusantara, pendidikan jadi bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Disdik, ketemu lagi bareng saya Rofi Akbar di podcast Sapa Disdik. Dan seperti biasa di podcast Sapa Disdik saya selalu menghadirkan narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Nah, dan di studio sudah hadir bersama saya sosok yang luar biasa ya. Tadi saya udah ikutin materinya dan di hadapan saya sudah ada Kang Novi. Wah, Kang Novi apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Luar biasa. Nah, wargi Disdik, Kang Novi ini adalah Direktur Utama PT Innovindo Digital Media, betul ya Kang? Betul. Ya, selain itu juga Kang Novi aktif di HIPMI Jabar, Ya. wargi Disdik. Dan pada kesempatan kali ini, wargi Disdik, kita akan ngobrol seputar bisnis digital untuk generasi muda. Nah, berarti untuk karena kita di Jawa Barat, berarti untuk para siswa SMA nih Kang, gitu ya. Wah. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, saya pengen menggali dulu, ini Kang Novi ini luar biasa. Siap. Saya sekilas baca kurikulum vitae-nya ya, luar biasa. Cerita dong dari Masya mulai Allah. kuliah sampai jadi bisnis, masuk ke HIPMI, kenapa enggak jadi karyawan aja gitu. Ada quotes yang saya suka juga tuh, komitmen apa tadi itu. Maka Kang, silakan. Siap. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, perkenalkan saya Novi Setia Nurfiat, owner dari PT Innovindo Digital Media. Terima kasih. Dan jauh sebelum ada Innovindo, saya sama seperti adik-adik sekalian mungkin yang sekarang masih SMA, SMK sederajat, seorang siswa biasa dari sebuah kampung kecil di Kabupaten Kuningan. Ya, dan saat itu kemudian ke Bandung merantau kuliah sambil saya menjajaki jualan online, jualan kaki lima di Pasar Tegalega Bandung saat itu. Dan terus setelah kuliahnya di bidang ini juga, digital? Kuliahnya karena Jurusannya? memang dari SMA saya tertarik dengan dunia IT, ya akhirnya kuliah ngambil jurusan informatika. Begitu. Sambil kuliah, yang lain libur kuliah, saya gelar dagangan di Tegalega Bandung saat itu. Bisa Jadi, dicontoh ya? sebelum gelar Inspirasi. sarjana, Iya, iya. saya gelar dagangan dulu. Nah, PT Innovindo sendiri berdiri tahun berapa? Innovindo berdiri di tahun 2011, saat itu saya masih di awal perkuliahan. Kenapa berdiri Oh, Innovindo? masih kuliah ya? Betul. Sejujurnya Innovindo berdiri dari keterbatasan saya mengikuti kompetensi jurusan di IT. Oh, oke. Jadi di semester awal saya sudah merasa lah ini kok kayaknya bukan Iya. jurusan saya, bukan minat saya, tapi saya senang di IT, tapi bukan di teknis seperti itu. Iya, iya. Makanya dari saat itu mulailah kita berpikir bagaimana caranya setelah lulus saya tidak jadi pengangguran, maka jadilah pembuat lapangan pekerjaan. Luar seperti biasa. itu. Nah, terus Kang Novi melihat bahwa karena bergeraknya di bidang digital gitu ya. Berarti Kang Novi melihat bahwa potensi bisnis digital di Indonesia ini besar gitu. Bagaimana melihatnya Kang Novi? Sangat besar ya, karena memang satu saya sudah disuguhi dengan mata kuliah per-IT-an ya, kemudian melihat dunia digitalnya juga semakin Berkembang pesat ya? berkembang pesat ya, makanya saya berani putuskan untuk bisnis di bidang IT digital khususnya. Ya. Dan apa Kang Novi melihat juga bahwa kan sekarang anak-anak SMA nih ya, SMK juga sudah melek digital juga. Bisa nggak Kang Novi, ini sebenarnya ada peluang besar nih di bidang itu buat anak-anak SMA apa nih yang bisa Anak SMA hari ini ya. praktikal gitu, yang Betul. SMA, SMK, yang jenjang menengah atas, SLB juga, Ya. yang bisa mereka ambil gitu peluang ini Ya. secara praktikal. Ya, untuk adik-adik sekalian di SMA SMK sederajat, sebetulnya tidak harus adik-adik hari ini berada di jurusan RPL atau yang berhubungan IT. Ya, kita adik-adik bisa mulai dari minat itu sendiri. Ketika sudah ada minat, kemudian peluangnya ada, mulai lakukan dari hal-hal kecil, apakah dengan menjadi afiliator ya di TikTok atau live TikTok juga sekarang bisa menghasilkan. Gurunya banyak juga cara. nih suka ya gurunya ya. Betul ya. Jadi hari ini asal ada akses ke internet, punya kuota, insya Allah itu bisa jadi bisnis begitu. Ya. Jadi artinya bahwa peluang bisnis digital itu bisa dari mana saja masuk mulainya gitu Betul. ya. Yang jelas ada
kemauan, komitmen gitu ya tadi. Ya, komitmen dan konsisten. Komitmen dan Iya. konsisten seperti yang Kang Novi lakukan. Betul. Boleh cerita sedikit dong, gimana kok bisa sampai aktif juga di HIPMI Jabar? Ya. Karena salah satu prinsip bisnis adalah networking. Ya, tanpa kita punya relasi, maka tidak akan ada transaksi. Ya. Ya. Jadi simpelnya Ya. no interaksi, no transaksi begitu. No transaksi no money ya. Iya. Makanya kita harus luas dalam bergaul Ya. dan kita juga harus masuk ke komunitas yang memang itu ada kaitannya dengan bisnis yang kita jalankan. Misalnya di HIPMI, kenapa saya masuk HIPMI? Kenapa? Karena orang-orang HIPMI itu sudah pasti punya usaha. Mantap. Nah, dan di sana saya bisa memperbaiki mindset saya tentang usaha. Kemudian itu juga menjadi target dari pasarnya Innovindo. Ya, karena Innovindo ini kan B2B ya. Kita jual untuk para pemilik bisnis. Baik. Ya, dan HIPMI adalah para pemilik bisnis. Kita tidak harus menawarkan dari bawah, tidak harus membawa proposal, datang ke orang marketing dan belum tentu sampai ke atas. Di HIPMI pemilik usaha dan kita langsung bisa negosiasi di sana. Luar biasa. Oke, sekarang berikutnya selama menjalankan dunia bisnis digital ya di Innovindo ini, tantangan terbesarnya apa nih di dunia digital bisnis ini? Tantangannya lebih ke kita harus ada kemauan dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Nah, kalau buat anak SMA misalnya nih, SMK gitu, SMP, keterampilan apa nih yang wah ini mah harus dimiliki, mau nggak mau gitu. Setiap dari kita adalah konten kreator. Ya, kita nggak ada di depan kamera juga, sebetulnya kita adalah konten kreator dalam kehidupan. Ya, daripada kita beraktivitas tanpa ada manfaat, ya lebih baik kita aktivitas di depan kamera. Gitu ya. Ya, yang terpenting punya handphone, ada kameranya, tidak harus bagus kualitas kameranya. Ya. Sekarang kan banyak juga ya postingan-postingan dari kamera yang burik gitu ya. kita sebut burik gitu, tapi bisa viral, Yang bisa penting konsepnya FYP, ya. dan bisa menghasilkan begitu. Artinya bahwa jiwa entrepreneurship Kang Novi ini sudah mulai tumbuh dari remaja kan. Betul. Apalagi sekarang kalau misalnya katakanlah jadi konten kreator misalnya anak-anak SMA SMK kan kalau berkembang udah monetis juga dia butuh kru misalnya kan, butuh orang banyak, artinya di situ mungkin ya. Betul. Bahwa entrepreneurship di bidang digital salah Ya. satunya. Guru juga bisa kan ya? Sangat bisa. Oke. Ya, betul. Yang terpenting tuh bagi guru sebetulnya bukan ke implementasinya, tetapi ke mindsetnya. Ke mindsetnya. Ya, seorang Gimana guru, seorang karyawan ya harus punya mindset pengusaha gitu. Seperti apa tuh mindsetnya ya? Ya, mindset pengusaha itu artinya ketika kita sedang bekerja, ya kita harus menganggap tempat kerja ini adalah milik kita. Ya, ketika sesuatu ini dianggap milik kita, maka kita akan powerful, kita akan totalitas di dalamnya. Seperti itu mindset ini yang harus ada di setiap diri kita. Tapi kan yang namanya entrepreneur ya, misalnya apalagi yang baru-baru pasti ada kalanya dong gagal misalnya. Ya, Tidak berhasil, jatuh. Kang Novi pernah ngalamin. Iya. Nah, bagaimana tuh caranya udah jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. ya gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Gitu ya. Mindset seperti apa yang bisa ditanamkan? Dari saya kembali lagi ke motivasi awal, strong why saya menjalankan usaha ini untuk apa sih? Apakah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, atau untuk kebermanfaatan yang lebih luas? Dan kita juga dalam Islam terutama diajarkan khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia mereka yang memberi manfaat bagi sesamanya. Nah, di kuadran pengusaha ini ketika usahanya jalan, kita punya banyak karyawan, artinya yang kita nafkahi bukan cuma keluarga sendiri tapi juga keluarga karyawan. Luar biasa. Ya. Jadi mindset pengusaha itu harus luas, ya, tidak sempit. Artinya menjadi pengusaha harus punya niat yang lurus dan luas. Luar biasa. Gitu. Camkan itu ya warga Disdik. Oke, di sesi terakhir nih, saya ngelihat ada satu buku yang dari tadi ini Masya Allah. mengusik pandangan saya. Itu apa Kang? Novel atau karya tulisnya Kang Novi? Coba boleh dong diceritain sedikit. Ini buku Surga Titipan. Surga dan Titipan. Based on true story dari kisah saya sendiri. Luar biasa. Ya. Ini tentang, boleh sedikit lah sinopsisnya, satu lembar mungkin bisa dibacakan di belakangnya. Satu paragraf aja mungkin yang highlightnya gitu. Nah, ini boleh, highlightnya ya. Ya. Hidup selalu menyimpan rahasia. Ada bahagia yang datang, ada luka yang tertinggal, dan ada titipan Allah yang tak pernah kita sangka. Jadi ini buku tentang luka, tentang perjuangan, dan akhirnya kita mendapat itu sebagai hadiah terbaik dari Tuhan. Dan lahirlah PT Innovindo Masya Digital Allah. Media. Salah itu ya. satunya itu. Jadi ini buku ditulisnya kapan?
Baru launching 2 bulan yang lalu. Launching 2 bulan. Ya, Nanti dulu boleh ya. lah ya saya. Siap. 2 bulan lalu launching ya. Ya, Oke. dan sekarang Surga sedang titipan. progres untuk pembuatan film layar lebarnya. Wah, luar biasa. Nanti datang lagi ke sini buat bahas Insya Allah. layar lebarnya itu Siap. ya. Tapi ini bukunya dijual bebas atau tidak? Dijual di pasaran. Oh, di online? Di online. Boleh. Sebutin aja di mana jualnya. Ya boleh di Instagram buah ini ya. Oke, Kang Novi terakhir nih, pesan-pesan nih buat generasi muda ya, terutama untuk SMA, SMK, SLB di era serba digital ya kan, apalagi serba AI katanya ya, kan gitu. Apa bisa Kang Novi sampaikan pesan, amanat? Ya, Ya, untuk adik-adik untuk sekalian, betul. kita tidak pernah bisa memilih lahir dari keluarga miskin, lahir dari keluarga kaya. Ya, tetapi kita menjadi kaya adalah pilihan. Ya, kita terlahir miskin bukan salah kita, tapi kalau kita mati masih dalam keadaan miskin, itu kesalahan terbesar kita. Jadi untuk adik-adik hari ini, ya mau dari mana startnya, tetap adik-adik punya potensi untuk sukses. Karena sukses milik kita semua. Dan kunci utamanya adalah komitmen konsisten. Tanpa komitmen, tanpa niat, kita tidak akan pernah bisa memulainya. Dan tanpa konsisten, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan dengan baik. Luar biasa. Saya terharu ini. Masya Allah. Baik Kang Novi, sepertinya kita harus menyudahi nih obrolannya. Saya masih Siap. pengen Gak kerasa ya? Saya tadi pengen bahas itu, tapi kayaknya harus di episode terkhusus ya gitu ya. Baik Kang Novi, terima kasih sudah hadir ya di studio Sapa Disdik dan semoga sukses dengan PT Indovindonya. Amin. Semoga amin. juga di Jawa Barat generasi mudanya terutama anak SMA, SMK juga lebih ngeh lagi ya sebagai entrepreneurship digital gitu ya. Betul. Nah itu tadi Wargi Disdik obrolan saya bersama Kang Novi Setia Nurfiat, Direktur Utama PT Innovindo Digital Media yang juga aktif di HIPMI Jabar. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan saya Roffi Akbar pamit, Kang Novi juga ya. Siap. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.